Kalau parenting retard, kita akan berpikir anak ini perlu apa, dan bagaimana saya bisa memberikan apa yang dia perlukan. Bukan anak ini seharusnya melakukan apa, dan saya akan coba dorong dia untuk melakukan apa yang seharusnya. Contoh misalkan, anak kita frustrated with something. Mungkin dia mencoba sesuatu, nggak bisa-bisa, dan it's normal kan, kalau kita sebagai manusia udah coba sesuatu nggak bisa-bisa. Mungkin dia mau coba membuat suatu kerajinan tangan yang menjadi tugas dari sekolahnya dan nggak bisa-bisa, atau different kind of things yang mungkin dia coba sesuatu yang baru, dia belajar naik sepeda, nggak bisa-bisa, dan dia get frustrated. So, it's normal. Nah, biasanya kita sebagai orang tua kan pengen gimana caranya anak saya bisa overcome frustration-nya dengan cepat, which is normal. Cuma ketika kita mau supaya anak ini bisa get over the frustration dengan cepat, seringkali kita jadi direktif, ya. Udahlah, nggak usah terlalu dipikirin, dicoba aja lagi, nanti juga bisa, ya. Mama atau papa juga dulu bla 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 bla. Melakukannya seperti ini, mencoba berkali-kali baru bisa. Jadi kita cenderung directing ya kepada anak kita. Bukannya tidak boleh, there are certain moment di mana kita perlu give direction. Tetapi di dalam contoh yang saya berikan ini, actually ketika kita bilang kita fokus kepada proses, berarti kita mesti mikirin nih, anak ini sebenarnya perlu apa supaya dia bisa overcome. Jadi bukan berdasarkan pemikiran kita tentang anak ini seharusnya melakukan apa, tetapi anak ini perlu apa. Jadi it's a different kind of approach ya. Kalau parenting retard, kita akan berpikir anak ini perlu apa, dan bagaimana saya bisa memberikan apa yang dia perlukan. Bukan anak ini seharusnya melakukan apa, dan saya akan coba dorong dia untuk melakukan apa yang seharusnya. Karena ketika kita berpikir anak ini perlu apa untuk bisa mencapai yang seharusnya, disitulah kita mengelola proses, disitu kita fokus pada proses. Ketika kita bilang anak ini perlu apa untuk bisa mencapai apa yang kita pikir seharusnya, ya. Nah, most likely dalam keadaan demikian yang anak ini perlukan adalah empati, karena dia udah coba berkali-kali dan dia get frustrated. Sekali lagi, normal untuk manusia get frustrated kalau dia sudah coba berkali-kali. Mungkin akan lebih menolong anak itu kalau kita bilang, ya mama atau papa bisa ngerti sih, mungkin kamu jadi kesel ya, udah coba berkali-kali tapi nggak bisa-bisa. Normal kok kalau kita merasa kesel, merasa frustasi, kalau udah coba berkali-kali tapi nggak bisa. So, apa nih yang kamu mau lakukan ke depannya? Ya. Jadi, kita menunjukkan bahwa kita bisa terima perasaannya dia, bahwa dia bebas untuk bisa menunjukkan ekspresi perasaan yang seperti apapun dengan kita, sehingga sekali lagi dia punya perasaan aman, dan ketika kita bisa menciptakan perasaan aman di dalam diri dia, maka dia akan lebih mampu untuk bisa memikirkan, oke, jadi saya mesti ngapain nih next-nya. Saya mau tinggalin dulu, nanti saya coba lagi. Saya mau tinggalin permanently for the time being, ya. Hal-hal itu kita izinkan untuk muncul ke permukaan untuk nanti kita bisa bicarakan. Karena kalau hal-hal itu tidak kita izinkan untuk muncul ke permukaan dan kita cuma kasih direction aja, kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang ada di dalam pikirannya dia dan apakah direction itu menjadi sesuatu yang matching dengan apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang ada di dalam hatinya dia. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.